Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu naba'a alaihim watlu alaihim naba'abnai adama bil haq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Muqaddimah Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 27. Ikhwati iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, barusan sudah disampaikan oleh pengatur acara bahwa sekarang ini sudah masuk tanggal 5 Dzulhijjah. Jadi menurut hisab dan ruqyat tanggal 1 Dzulhijjah di tahun sekarang yaitu hari Rabu. Kemudian hari Kamis yang akan datang tanggal 9 dan tanggal 10-nya di hari Jumat. Jadi insya Allah untuk tahun sekarang Idul Adha ini bertepatan dengan hari Jumat, yang tentunya nanti ada masalah untuk bagi orang yang wajib Jumat. Jadi ada sebuah rukhsah keringanan bagi orang yang wajib Jumat. Tapi yang tidak diwajibkan Jumat tidak ada rukhsah, tetap sholat zuhur. Nah, oleh sebab itu maka pada kesempatan ini saya akan sampaikan yaitu sekitar penjelasan tafsir ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 27. Allah menyuruh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menerangkan kisah dua anak Adam dengan benar. Jadi diperintahkan untuk menerangkan kisah dua anak Adam dengan benar, yaitu ketika mereka berdua berkurban, maka yang satu diterima dan yang satu ditolak. Nah, ini harus diterangkan, ini harus dijelaskan ada apa di dalam ayat tersebut. Nah, kalau kita melihat dari berbagai tafsir, di antaranya yaitu Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat tersebut, itu diceritakan bahwa Siti Hawa ini melahirkan itu ditakdirkan oleh Allah sajodoh. Jadi melahirkan itu sajodoh, kemarahan anak teh. Nah, lahir Habil, kemarannya perempuan.
lahir Kabil, kembarannya perempuan. Itu ditakdirkan oleh Allah lahirnya begitu. Maka ketika mereka anak-anak Adam dewasa, maka di situ ada syariat pernikahan. Maka syariat pernikahannya itu harus disilang. Kabil harus menikah kembaran Habil. Habil harus menikah kembaran Kabil. Itu aturan syariat pada waktu itu. Makanya disinilah bahwa syariat pernikahan memang sudah ada dari masa Adam, hanya mungkin beda syariatnya karena manusia baru satu keluarga. Lantaran manusia baru satu keluarga sehingga nikahnya disilang. Nah, pas begitu ada sebuah syariat pernikahan bahwa Kabil ditikahkan dengan kembaran Habil, Habil ditikahkan dengan kembaran Kabil. Maka ternyata kebetulan bahwa kembaran Habil itu perempuannya tidak cantik. Ulah disebut gorengnya tidak cantik. Dan tegenah disebut goreng banyak. Lamun disebut tegelis rada leuheung. Tidak cantik. Tapi kembaran Kabil itu cantik gitu. Nah, pas begitu ditikahkan syariat nikah, maka benar-benar Kabil ini menolak. Kenapa harus menikah kembaran Habil? Sudah saja satu rahim saja. Tikah-tikahkan Kabil dengan kembarannya, Habil dengan kembarannya. Kenapa tidak demikian? Malah ini jadi disilang. Itu protes. Itu protes. Gitu kan? Nah, maka dengan protes itu maka Adam alaihissalam menetapkan sebuah ketentuan. Kebetulan bahwa Habil ini profesinya adalah Habil ini peternak. Tapi kalau Kabil itu profesinya petani. Gitu kan, petani. Dan ini sukses. Habil sukses dalam ternaknya, Kabil sukses dalam pertaniannya. Maka Adam alaihissalam pada waktu itu langsung menetapkan, silahkan Anda Kabil kurban, Habil kurban. Dan kalau diterima kurban kamu Kabil, boleh kamu menikahi dengan istri yang kau inginkan. Tapi kalau yang diterima kurban Habil, maka tetap ketentuan ini berlaku. Nah, ternyata mereka berdua melaksanakan kurban. Nah, kurbannya begini, kalau Habil kurbannya mencari kambing yang bagus, mencari kambing yang besar, kambing yang istimewa. Ari Kabil kurbannya justru mengambil seikat padi, seikat kurma gitu kan. Mungkin lain padi kurmanya, seikat kurma, dan mengambil ikatan kurmanya yang tidak baik. Gitu kan? Jadi disinilah kurban. Makanya kata-kata kurban ini kan ini terdapat pada ayat ini. Kurban ini terdapat pada ayat ini. Dan istilah kurban ini ada itu di dua keterangan hadis. Ada dalam riwayat Bukhari, itu ada dalam riwayat Muslim istilah kurban. Makanya kalau kurban itu saya lebih cenderung umum. Kita lihat dulu hadis tentang masalah kalimat kurban. Satu ada di dalam Jumat. Di dalam Jumat itu ada
kalimatnya man gosalal jum'ata, barang siapa yang mandi Jumat guslal janabah, seperti mandi janabah. Tuhnya mandi Jumat itu seperti janabah. Sumaroha, kemudian dia pergi ke masjid dan datang ke masjid orang yang pertama. Kata Nabi, faka'annama qarrabal ba'ir, seolah-olah dia kurban dengan onta. Wa man roha pisa'atis saniyati, barang siapa yang pergi yang keduanya, orang yang kedua, faka'annama qarrabal baqarah, seolah-olah dia kurban dengan sapi. Wa man roha pisa'atis salisah, barang siapa yang perginya yang ketiga, maka paka'annama qarrabasyat, maka dia seperti kurbannya dengan kambing. Wa man roha pisa'atir rabi'ah, barang siapa yang perginya itu yang keempat, paka'annama qarrabad dujazah, maka dia seperti kurbannya dengan ayam. Wa man roha pisa'atil khamisah, barang siapa yang perginya yang kelima, maka dia paka'annama qarraba baydha, seperti dia kurban dengan telur. Bapak pergi ke Jumatnya ke berapa orang? Ke 10 orang, sehingga kurban kunaonnya. Yang pertama seperti unta, yang kedua seperti sapi, yang ketiga seperti kambing, yang keempat ayam, yang kelima telur. Ia datang ke masjidna nu ka 50 orang, sehingga kurban kunaon tah. Nah itu kan, ini ada kata-kata paka'annama qarraba, tuhnya kurban. Jadi ini lebih umum. Makanya sampai ada yang memberikan sebuah kesimpulan. Jadi kurban mah bisa cenah ku hayam oge, bisa kurban ku endog oge. Padahal itu bukan tentang masalah bisa kurban ku ayam dengan ku telur, tapi ini targhib. Jadi motivasi bahwa orang yang Jumat ini Allah berikan nilai yang 1, yang 2, dan yang 3. Jadi berbeda nilainya antara orang yang pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Sampai diibaratkan seperti kurban. Gitu. Ada juga kata-kata kurban di dalam akidah. Marro kaumun. Marro ahadukum ala kaumin fihi sonam, lewat seseorang, lewat dua orang ke satu kaum yang di situ ada patung. Maka si tua kampung, si tokoh di kampung itu memberikan sebuah aturan, tidak boleh lewat ke kampung ini kecuali harus kurban. Ini kurban kata-katanya. Kata-katanya kurban. Maka yang 2 orang itu langsung menjawab, saya tidak punya apa-apa. Kalau kamu tidak punya apa-apa, tidak boleh lewat ke kampung ini. Harus berkurban untuk patung ini. Maka ketika menjawab, saya tidak punya kurban, maka si tua kampung menyatakan, kurban saja dengan seekor lalat untuk patung itu. Maka pas begitu disodorkan kurban dengan seekor lalat, maka yang satu saya akan lakukan demi kepentingan saya lewat di kampung ini. Maka dia kurban dengan seekor lalat. Tapi yang satu lagi, saya tidak akan kurban walaupun dengan seekor lalat. Persoalannya bukan kurbannya, bukan lalatnya, tapi kan diperuntukannya untuk apa?
Maka dia mempertahankan akidah, tidak berani untuk kurban walaupun dengan seekor lalat, dan orang itu dibunuh. Maka kisah itu diterangkan oleh Nabi, yang satu ahli neraka karena dia walaupun berkurban dengan lalat tapi untuk patung, inilah kemusyrikan. Tapi yang satu walaupun dibunuh dakhalal jannah, dia masuk surga. Tuhnya itulah ada orang yang masuk surga gara-gara lalat. Ada orang yang masuk neraka gara-gara lalat. Jadi bukan persoalan lalatnya gitu kan. Tapi yang satu dia kurban dengan lalat untuk patung, dia selamat bisa lewat di satu kampung, tapi Nabi menyebutkan dakhalan nar. Dia mempertahankan akidah, tidak mau untuk berkurban walaupun dengan seekor lalat, dan dia dibunuh, tapi kata Nabi dakhalal jannah, dia masuk surga. Tuhnya hebatnya perjuangan akidah teh. Sigana ku zaman ayeuna mah kasuk golongan-golongan anu keun bae lah kadar oge lalat atuh. Daripada teu bisa ngaliwat, ya, daripada teu bisa lewat gitu kan, kadar ge lalat atuh, teu kudu balai, teu kudu ngamodal, teu kudu ngaluarkeun materi gitu, kurban lalat gitu kan, naon atuh masalahna gitu kan ya. Tapi ternyata Nabi hebat, menyatakan yang kurban walaupun dengan lalat dakhalan nar, yang tidak kurban walaupun dia dibunuh dakhalal jannah. Itulah persoalan akidah. Nah, maka dari kata-kata kurban ini berarti umum gitu kan, umum. Makanya tadi di dalam surat Al-Maidah kata-kata kurban, dalam hadis itu kata-kata kurban. Karena kesininya yang dilakukan di zaman Nabi Ibrahim, kemudian di zaman Rasulullah, ini digunakan dengan kata-kata udhiyah bagi orang yang kurban yang tidak melaksanakan ibadah haji, disebut udhiyah. Tapi orang yang ibadah haji itu disebut hadyu, gitu kan? Beda masalahnya. Jadi antara udhiyah dengan hadyu, yang ada udhiyah orang atau yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka penyembelihannya disebut udhiyah. Dan orang yang melaksanakan haji, maka penyembelihannya disebut hadyu. Makanya ada hukum yang berbeda. Mana? Bahwa hadyu mah sudah termasuk tauqifi, artinya tempatnya pun sudah ditentukan. Mana tah dalilna sampai tempat ditentukan? Rasulullah sampai bawa kambing dari Madinah ke Mekah untuk hadyu. Kalau tidak ditetapkan tempatnya, Nabi jauh-jauh dari Madinah bawa kambing ke Mekah. Sudah saja disembelih di Madinah, gitu kan? Nah ini makanya tauqifi, gitu kan? Atau setauqifi mah ikuti apa yang dilaksanakan oleh Nabi. Ya. Kan ayeuna mah sudah ada jemaah haji yang hadyunya disembelih di tempat sendiri. Bahkan disembelihnya dititipkan di Baznas. Itu ada. Padahal ini tauqifi. Mana tauqifinya? Nabi sampai jauh-jauh dari Madinah membawa kambing ke Mekah dan disembelih di sana. Gitu kan? Tapi kalau udhiyah bebas. Ya. Udhiyah bebas gitu kan. Orang kita di sini misalkan mau menyembelihnya di luar provinsi kita silakan, atau mungkin orang Singapura menyembelihnya di Indonesia ya silakan kan gitu. Itu kalau udhiyah. Nah ini kata kalimat ada istilah kurban, istilah udhiyah dan istilah hadyu. Nah di dalam surat Al-Maidah tadi itu menggunakan kata id qarraba kurbanan. Dua-duanya kurban. Ya.
ternyata Allah menyatakan bahwa diterima kurban Habil dan ditolak kurban Kabil. Maka dengan ditolaknya itu bukan muhasabah, bukan introspeksi, malah jadi benci terhadap apa? Terhadap adiknya sendiri Habil. Sampai dia langsung menyatakan la aqtulannaka, aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu. Maka dia sampai berani membunuh adiknya. Yang kemudian Allah menyatakan sebenarnya ibadah yang diterima itu yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah akan menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Satu, bahwa ibadah ini dasarnya harus taat. Jadi ibadah ini harus dasarnya taat. Ulah tepika ibadah teh lantaran dasarnya cocok dengan hawa nafsu. Jadi lamun ibadah cuma yang cocok-cocok, nah ini belum benar. Ibadah ini harus dasarnya taat. Mau cocok, mau tidak cocok, tapi kalau Allah sudah memerintahkan demikian, ya jalankan. Itulah yang namanya ibadah atau dasarnya taat. Jadi kalau kita menjalankan sholat, kenapa sholatnya begitu? Karena ini dalilnya, ya saya taat karena dalil. Gitu kan? Kenapa kamu ibadahnya seperti itu, yang lain tidak begitu? Karena saya taat terhadap dalil. Gitu kan? Dan ibadah berdasarkan nafsu, ibadah berdasarkan kecocokan hati, itu sudah dicontohkan oleh ahlul kitab. Oleh ahlul kitab. Mana? Ahlul kitab pada waktu itu ketika Allah mensyariatkan sholat menghadap ke Baitul Maqdis, maka mereka yujibuhu, kagum, setuju. Tapi pas begitu Allah menyuruh bahwa kiblat bukan Baitul Maqdis tapi Baitullah, maka ankaru dzalika, mereka menolak. Nah ini sebuah contoh bahwa ahlul kitab itu mereka menjalankan ibadah teh kudu nu cocok jeung kahayangna. Lamun teu cocok jeung kahayangna, mereka itu tidak mau. Padahal ibadah itu bukan persoalan cocok dan tidak cocok, tapi ketaatan terhadap syariat, ketaatan terhadap tuntunan Allah dan Rasul, gitu. Inilah ibadah. Maka para ulama banyak mendefinisikan al-ibadatu huwa at-ta'ah. Ibadah itu adalah taat. Ibadah itu adalah taat. Ulah tepi ka ibadah teh ari anu cocok ngahasilkeun sumanget. Tapi lamun teu ngahasilkeun, teu cocok tinggalkeun, ini bukan ibadah. Ibadah itu atau rek cocok jeung teu cocok. Ya. Jadi itulah dasar si Habil ibadah dia lakukan lantaran taat bahwa ini adalah keputusan Allah, ini adalah keputusan Allah yang disampaikan oleh orang tuanya. Seterima apapun yang diputuskan oleh Allah. Tapi si Kamil menolak. Kenapa? Karena tidak cocok ini keputusan. Karena tidak cocok dengan keinginan, dia menolak. Tuhnya ciri. Lebih jauhnya coba kita lihat tentang masalah syaitan ini. Syaitan ini dia makhluk yang tidak taat, makhluk yang tidak pernah turut, gitu kan?
Kalau malaikat mah makhluk yang senantiasa taat, syaitan makhluk yang senantiasa maksiat, gitu teh. Nah makanya disinilah, gitu kan, jauh-jauhnya gitu syaitan itu menghalangi supaya manusia taat. Kete dipilihan tak pek eta mah taat cenah cocok, ieu mah tong taat gitu kan. Kan ini bukan unsur ibadah, lamun dasarna cocok dan tidak cocok. Ieu mah lamun ngahasilkeun dararaek ngurus ibadah teh nya. Kan diurang geus ari urusan baznas, urusan zakat mah diarurus, urusan haji diarurus. Nah hanya hari zakat jeung haji diarurus. Nah, tempoe salat jeung saum diarantep. Eta mah beda deui meureunnya gitu kan. Ieu mah aya dal PS du alif ya jr it do it. Nah, ini dasar yang pertama, bahwa dari ayat ini punya satu pelajaran bahwa ibadah harus dilandasi dengan ketaatan. Yang kedua, bahwa pelajaran dari ayat ini adalah tentang sifat manusia yang tidak lepas dari sebuah hasud. Hasud. Gitu kan? Makanya di dalam ayat Al-Quran, am yahsudunan nasa bima atahullahu min fadli. Apakah mereka hasud apa yang Allah datangkan dari kelebihan-kelebihan dari yang lain? Kan gitunya. Jadi manusia itu tidak lepas dari hasud. Gitu kan? Makanya kalau kita ditakdirkan oleh Allah dilebihkan, kudu siap aya nu hasud. Ditakdirkan dilebihkan dalam ilmu bakal muncul nu hasud. Ditakdirkan dilebihkan dalam harta bakal aya nu hasud. Dilebihkan dalam karir ada yang lebih muncul nu hasud. Pokoknya lamun ada kelebihan-kelebihan ulah kaget pasti ada yang hasud. Makanya kan ibu Anas bin Malik ketika dia menggendong anaknya yang masih bayi, kemudian datang kepada Rasulullah dan minta untuk didoakan. Rasulullah doakan apa? Kalau dia jadi orang yang berilmu, dia harus punya atau ilmu yang sangat tinggi. Kalau dia takdirkan kaitan dengan materi, jadi orang kaya. Kalau dia jadi pejabat tinggi, itu kan biasa manusiawi kan gitunya. Maka pas dipinta kepada Rasulullah ingin didoakan ini, Nabi mendoakan Allahumma akfir hasadan. Ya Allah, semoga banyak yang hasud terhadap anak ini. Tuhnya. Sehingga nama amaknya lamun urang gitu didoakan ke Rasul sing loba nu hasud. Nah maksudnya karena yang kamu pinta A, B, C, D, kalau Allah kabulkan sanggup ente loba jalma nu hasud gitu kan. Nah ini, jadi ini tentang persoalan hasud. Pas begitu Habil dilebihkan oleh Allah, lebih dalam materi, lebih dia dapat jodoh yang pandangan Habil dia lebih cantik, kemudian dia sirik lantaran diterima oleh Allah, gitu kan? Maka muncul hasud, gitu kan? Makanya kalau para ulama menyebutkan sebab-sebab hasud itu, yang pertama itu mulai dari al-baghdho, benci. Jadi kalau sudah ada kebencian, nah eta teh penyakit hasud datang. Matak Nabi sampai istilahnya mengingatkan al-ghadab, awas benci, awas marah. Kenapa? Ini bahaya lamun diantep. Jadi jangan. Bahkan istilahnya dalam Islam itu harus menanamkan bukan kebencian tapi kecintaan. Kan dalam Islam itu menanamkan kecintaan bukan kebencian. Makanya awas benci. Lantaran bahaya kalau dari kebencian.
Nanti akan muncul dari kebencian itu al-adawah, permusuhan. Nah, lamun geus tingkat permusuhan moal bersih. Moal bersih gitu kan. Makanya orang Yahudi tepi ka poe kiamah ge bakal benci jeung ngamusuhan ka Islam. Lantaran geus tertanam kebencian yang tidak pernah hilang dan permusuhan yang tidak pernah hilang. Sampai akhir zaman Yahudi itu akan benci terus terhadap Islam. Yahudi itu akan terus memusuhi Islam. Makanya kalau kita jadi umat Islam kudu siap dipi kangewa ku Yahudi, dipi musuh ku Yahudi. Nah memang sudah tertanam gitu kan. Di hati mereka apa? Hasud. Gitu kan? Ini al-baghdha al-adawah. Eta adi lanceuk ari geus ngewa kumaha? Nya kan Kabil geus ngewa ka Habil. Kumaha tah terjadi? Kumaha geus ngamusuhan? Sampai aku bunuh kamu eta kadulur tepika aku bunuh kamu. Tina naon? Tina hasud. Naon sababna? Benci. Al-adawah. Kemudian yang kedua, al-khawfu, takut terkalahkan oleh yang lain. Takut terkalahkan. Hirup teh sieun kaelehkeun ku batur. Kan lamun geus tertanam takut dengan terkalahkan oleh yang lain, kan masing-masing punya qada, masing-masing punya qadar. Dalam segala persoalan manusia itu sudah Allah tetapkan segalanya. Gitu kan? Khalaqnakum mimma immahin summa ja'alnakum fi qararim makin ila qadarin ma'lumin faqaddarna fa ni'mal qadirin. Tuh kan? Jadi Allah menciptakan manusia dari air yang hina, kemudian disimpan di rahim, yang kemudian Allah berikan takdir sampai waktu yang ditentukan, dan kami memberikan takdir dengan takdir yang sebaik-baiknya. Artinya masing-masing sudah punya takdir, masing-masing sudah punya qada, gitu kan? Sudah ada ketetapan, gitu kan? Jadi masing-masing geus aya ketetapanana ti Allah. Teu kudu nyiri, teu kudu iri, teu kudu hasud. Naon sababna? Masing-masing sudah ada ketetapan dari Allah. Itu kan Islam mengajarkan gitu, tapi ari setan mah lain. Gitu kan? Lamun nempo anu leuwih teh muncul le hasud. Nah, makanya disinilah ditanamkan sebab takut terkalahkan oleh yang lain, itu muncullah hasud. Kemudian ada lagi penyebab hasud itu, yaitu ta'azzuz. Ta'azzuz itu tidak senang melihat maju orang lain, tidak senang melihat orang lain maju, orang lain kaya enak gitu kan. Itu kan penyebabnya. Jadi lamun nempo batur maju teh tegenah gitu kan. Kuduna mah alhamdulillahnya, alhamdulillah boga dulur maju, alhamdulillah boga tetangga maju, alhamdulillah punya ikhwan maju gitu kan. Itu kan. Meureunna ari boga dulur maju mah bisa-bisa ngilu gawe, bisa-bisa nginjil, ikhwan maju atau bisa-bisa meureun nitip proposal gitu kan ya. Kan alhamdulillah kan. Tapi ada orang yang tidak senang kalau lihat orang maju. Nah, itu biasa penyebab hasud. Nah, ada juga yang paling bahaya hasud itu kalau hobi sunnapsi, sudah kotornya jiwa. Geus kotor gitu kan. Jadi ka jelema teh menilainya negatif gitu kan. Ka orang teh menilainya negatif eta gitu kan. Jadi hobi sunnapsi, kotor jiwa. Jadi lamun cek bahasaina mah teu positif thinking, tapi kalaka negatif thinking gitu kan. Itu menilainya teh jelek kayak gitu kan. Sok siga orang munafik datara aya nganilai alus teh. Oh dina surat At-Taubahnya
Ada orang yang infaknya sedikit, kumaha cek jalma munafik teh, masa ingin surga infaknya sedikit. Ada infaknya yang banyak, tuh lihat orang yang sombong, mata. Jadi ada yang infaknya banyak disebut jelema sombong, ada yang infaknya sedikit dihina, dilecehkan tuh. Jadi tidak ada nilai baiknya kan itu. Itu sudut pandang orang munafik. Mata kalau mengadengikeun omongan jalma munafik mah riweuh kita teh. Nah inilah hasud. Dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salasun lazimatun, ada 3 yang menetap di tiap-tiap manusia, yang itu tidak bisa hilang. Hese leungitna nu tilu di jalma teh. Apa yang sulit hilang di diri manusia? Yang pertama adalah al-hasadu, yang kedua su'udzon, dan yang ketiga tiaroh. Kita balikan. Apa tiaroh? Tiaroh itu dari toir. Toir itu burung. Nah orang-orang jahiliyah kalau dia keluar rumah mau dagang, kemudian lihat burung, kemudian burung itu dilempar atau ditakut-takuti, kemudian si burung itu dia terbang ke sebelah kanan, maka orang jahiliyah langsung punya keyakinan, wah hari ini hari keberuntungan. Kenapa? Tuh burung terbang ke sebelah kanan. Tapi kalau pas burung itu terbangnya ke sebelah kiri, maka langsung wah hari ini hari sial. Tuhnya. Kenapa sial? Karena burung terbang ke sebelah kiri. Eta teh tiaroh. Ari tiaroh teh adikna musyrik. Musyrik-musyrik keneh eta teh. Wah ini ya, saya teh beunghar teh lantaran ieu boga kendaraan ieu matak moal dijual ka jenayah nu nawar sabaraha oge gitu kan. Eta nah berkaitan karena kendaraannya. Padahal memang Allah yang memberikan gitu kan. Tapi kadang-kadang orang suka mengkait-kaitkan. Gitu kan. Eta teh ngaranna tiaroh eta teh. Jadi sok ngait-ngaitkeun gitu kan. Kunaon jadi bangkrut, ieu cina imah salah nying hareup. Eta salah ngabangun imah jadi sangsara, padahal hari sangsara lantaran ngabangunnya beak modal-modalna atunya. Lain gara-gara nying hareupna gitu kan, tapi gara-gara modal beak eta mah gitu kan. Tuh jadi kadang-kadang tiar eta teh hese, omong orang Sunda mah dikait-kaitkeun eta teh. Ya, dikait-kaitkan gitu kan. Kedua, ayana suudon. Nah, suudon sulit eta teh, leungit suudon teh. Jadi jo muncul gitu kan jelek sangka gitu kan. Eta teh hese leungitna teh jelek sangka teh gitu kan. Komo lamun aya jalma-jalma anu sudah sentimen atau sudah merasa terkalahkan, wah suudon teh gitu kan. Nah yang ketiga itulah hasud. Eta teh hese leungitna hasud teh. Naon hasud teh? Kalau kita ngambil definisi menurut Imam Ibnu Hajar Al Asqalani, tamanni zawal nikmah anil mun'am alaihi. Artinya bercita-cita, mengharapkan, ingin hilangnya nikmat dari orang yang diberi nikmat oleh Allah. Itulah hasud. Jadi lamun geus boga pikiran hayang leungit nikmati jalma nu diberi nikmat, itu hasud ngaranna. Orang nyaharikeun iri gitu kan. Nah ini sulit. Dalam lafaz yang lain la yanju, tidak selamat ansalasin dari 3 macam apa? Hasud, suudon, tiaroh gitu kan. Ada eta mah geus aya ti luhurna tah si Kabil eta teh nu pangheulana hasud teh. Si Kabil gitu kan. Aya nu pangheulana pisan mah setan. Hasudna naker ka manusia. Suudon itu kan
Pas begitu manusia pertama adalah Adam, kemudian punya anak, nah ya hasud ditanamkan kasih Kabil. Terus ternyata tertanam di siapa? Yahudi, itu kan dari keturunan Nabi Yakub, gitu kan? Itu kan si Yahuda itu kan hasudnya luar biasa kepada adik-adiknya, kan gitu. Teruslah hasud dulu ya teteh, turunan aya genna teteh, gen Kabil. Tak lamun ayeuna urang dia aya nu hasud eta teh turunan si Kabil. Lamun aya nu hasud teh turunan si Kabil eta teh gitu kan, turunan si Yahuda gitu kan, putra Nabi Yakub gitu teh. Itu teh hasud teh hese gitu kan. Nah, ternyata Nabi hebat. Ada tidak ubarna solusina tina tilu eta? Ternyata kata Nabi, idza hasadta, apabila engkau muncul rasa hasud, maka kata Nabi fastagfarta, kudu gancang istighfar. Mun hasud teh kudu gancang istighfar, astagfirullah na make jeung kudu iri sagala pan sakabehna geus ditangtukeun ku Allah, si eta kitu perjalananna kuring kieu perjalananna, si eta kitu nasibna kuring kieu nasibna, kan masing-masing sudah ada. Ya. Dulu saya pernah bertanya kan ke ibu-ibu. Pertanyaan saya, ada tidak orang yang bercita-cita untuk jadi orang miskin? Aya henteu? Jawabannya tidak ada. Banyak tidak yang miskin? Banyak ya. Kahayang lain. Kan lain kahayang kan? Tapi memang Allah sudah menakdirkan seperti itu. Nah, kamu jadi golongan ini. Ini golongan miskin, golongan fakir, ini golongan agnia, ini golongan ini kan sudah ada. Maka jeung kudu hasud, mata lamun norojo tadina hate hasud fastagfarta, engkau istighfar segala kata Nabi. Kemudian kalau misalkan terojole suudon, apal suudon? Ruk sangkanya kumata lamun teh mah dina diri teh karek aya suudon, karek muncul, karek nerojol. Maka kata Nabi, kumaha tah? Pam ditahan, tong dituluykeun. Tong dituluykeun gitu kan? Tong dituluykeun. Jadi tos tutup, wah ieu semudon bahaya. Tutup. Bagaimana kalau ada tiaroh? Kata Nabi, ulah dipercaya. Nya, lamun teh mah aya dina diri tarojol. Duh, ieu mah poe nah aya make jeung mikir aya waktu sial, aya poe sial, kan kage we poe kepunyaan Allah. Poe itu bagus. Tong dipercaya mun aya anu norojol dina hate kadinya. Gitu, tah itu solusina. Jadi kalau ada hasud segera istighfar, lamun aya suudon gancang dikat, dieureunkeun, lamun aya tiaroh tong dipercaya. Itu cara penyelesaian dari hal-hal yang memang sulit untuk hilang di tiap-tiap manusia. Ini pelajaran dari ayat itu. Jadi tentang masalah ketaatan, yang kedua adalah tentang masalah hasud. Hasud. Nah, yang ketiga adalah tentang amal itu ada yang diterima dan ada yang ditolak. Ternyata Allah menyebutkan yang diterima itu minal muttaqin, dari orang-orang yang takwa. Ternyata kita lihat di dalam Al-Quran tentang masalah kurban, kenapa ada kata-kata inna a'tayna kal kautsar fasoli li robbika wanhar li robbika, eta teh wanhar teh li robbika, kurbanlah karena Tuhanmu. Berarti bahwa amal yang diterima itu yang pertama adalah kudu lurus niatna, kudu ikhlas. Ikhlas, hari ikhlas teh
sesuatu yang kita lakukan tidak ada harapan kecuali mulus pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu naon anu dilakukan mulus bahwa ini adalah yang saya lakukan benar-benar lillahi ta'ala gitu kan, teu aya apa istilahnya embel-embel. Ikhlas itu perbuatan hati, dan ikhlas itu sesuatu yang sulit sebenarnya, sesuatu yang sulit. Kalau ikhlas itu Bu dari kholaso teh murni. Lamun emas murni artinya tidak ada campuran apa-apa. Berarti kalau orang melakukan sebuah peribadahan benar-benar lillah, teu aya unsur-unsur lidunya, linnas, tapi benar-benar lillah itu. Nah, maka ikhlas itu sesuatu yang berat sebenarnya. Makanya kenapa budullah mukhlisina lahuddin. Nah, ini diantara kalimat muttaqin, dan masih ada bagaimana untuk sampai kalimat muttaqin selain ikhlas di dalam beribadah. Insyaallah setelah sholat isya kita lanjutkan sedikit untuk menyelesaikan masalah ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bahasan yang selanjutnya, bahwa ibadah yang diterima itu adalah minal muttaqin. Nah, orang-orang yang takwa ini artinya bahwa apapun yang dia lakukan ini benar-benar ada tahapan-tahapan yang benar. Yang pertama adalah bahwa ibadah ini harus landasannya ikhlas. Di antara ayat yang menyebutkan tentang ikhlas ini adalah fasholli li rabbika wanhar. Bahkan di dalam surat Al-Hajj ada ungkapan Allah, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu at-taqwa minkum. Berarti di sini adalah dasarnya takwa, ikhlas. Jadi tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan. Berarti ini landasannya jelas. Yang kedua, bahwa orang yang takwa itu tentu dia akan apik segalanya, sehingga yang dipakai modal untuk ibadah pasti dari barang-barang yang jelas halalnya. Jadi yang benar-benar halal. Karena apapun yang dipakai modal untuk ibadah tapi dari hasil yang haram, itu tentu tidak akan bisa menjadi jaminan diterima. Rasulullah menyebutkan la yaqbalullahu shadaqatan min gululin. Allah tidak akan menerima sedekah dari yang haram. Jadi yang dipakai kurban, yang dipakai haji, pakai umroh, membangun masjid, pokoknya apapun yang digunakan untuk ibadah tapi modalnya dari yang haram, maka la yaqbalullah, Allah tidak akan menerima. Ada orang yang kurbannya sampai ratusan juta, sakingku besar-besarna sapi. Tapi kalau misalkan itu yang dibelanjakan dari korupsi,
dari riba, dari merampas hak orang lain, dari menipu, ini tidak akan diterima sebagai amalan ibadah. Nah, makanya Allah menyebutkan Allah thayyibun yuhibbut thayyib. Allah itu bersih dan Allah mencintai kepada yang bersih. Sampai ada orang yang ibadah haji yang kemudian dari biaya yang haram, ketika orang yang ibadah haji itu mengatakan labbaik wa sa'daik, maka malaikat akan berkata la labbaik wa la sa'daik. Kamu bukan memenuhi panggilan Allah, kamu bukan memenuhi panggilan Allah. Sampai begitu para malaikat ketika orang yang ibadah haji dari barang yang haram. Ya. Makanya kade orang dia bisi aya kurban nginjem heula ka Bang Emok. Ya, rek kurban cenah nginjem heula ka Bang Emok gitu kan. Geus beres kurban tinggal mayar modal jeung bungana atuh kumaha itu teh. Gitu kan. Makanya disinilah harus dari barang yang halal. Gitu kan? Ini kemudian yang ketiga itu harus benar kaifiyah, tata cara. Itu kan? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Artinya amalan yang tidak sesuai dengan contoh, dengan yang diajarkan, diperintahkan oleh Nabi, raddun, tertolak. Apapun nama ibadahnya, mau sholat, mau haji, mau kurban, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, maka raddun, tertolak. Hese capek malah diteke. Eta berat-beratna yen ibadah teh kudu bener, ulah asal-asalan. Ketika muncul pertanyaan, bagaimana orang yang sholat, yang satu kunut, yang satu tidak kunut, mana yang benar? Jawaban teh nu teu bener mah nu tara salat atuh lain jawaban anu kitu mah. Sing nu teu masantren ge bisa ngajawab itu mah nya. Selevel kiai ngajawabna seperti itu, ka mana ilmuna itu. Ini perlu jawaban mana gitu kan, dalilnya kan harus ditunjukkan dalilnya, tunjukkan dalilnya gitu kan. Ya mah di paling banter dijawab, ini ada dua pendapat, ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nu kitu mah atuh enteng teuing nya ngajawabna. Sagala ge aya pendapat nae gitu kan, aya nu meunang, aya nu teu, aya anu jempe eta teh. Kan ari kaul mah pasti gitu kan, apapun masalahnya pasti ada 3 jawaban. Ada yang boleh, ada yang tidak, ada yang tidak boleh dan tidak boleh. Pasti jawabannya seperti itu. Kamanakeun Rasulullah. Coba jawabnya dengan dalil. Sampai ada sahabat yang mengatakan bahwa itu adalah bunayya muhdats, wahai anakku, itu adalah sesuatu yang diada-adakan. Beres pan ku dalil eta teh. Nah, maka disinilah kaifiyah. Jadi keikhlasan, niat jadi ukuran. Niat jadi ukuran. Sebaik-baik amal niatna jelek tetap hasilnya jelek. Nya. Sagoreng-goreng amal niatna alus anggar goreng patut. Saalus-alus amal niatna jelek-jelek. Sagoreng-goreng amal niatna alus tetap goreng. Karton teh ngahulang teh. Lamun amalna geus gorengnya goreng kajian niatna alus. Tapi lamun amalna alus niatna gorengnya jadi goreng gitu kan. Maka niat menentukan untuk amal baik. Yang kedua modal. Apapun yang dilakukan modalna tina nu haram moal ditarima. Nu katilu kaifiyah. Ada seorang sahabat
pas begitu dia menyembelihnya sebelum sholat Idul Adha. Maka pas begitu Nabi tahu, maka Nabi mengatakan, ini daging apa? Ya daging kurban ya Rasulullah. Kapan disembelihnya? Tadi sebelum sholat Id. Kata Nabi, ini daging sedekah biasa, bukan daging kurban. Setingkat sahabat dikatakan demikian, saya ingin kurban. Kalau kamu ingin kurban, cari lagi kambing. Kenapa? Karena disembelihnya harus setelah sholat itu. Kudu bener caranya. Cek urang pikiran naon beda na mencit meme sholat jeung geus sholatnya. Tapi teu bisa kitu ibadah mah. Kan? Teu bisa kitu ibadah mah pikiran urang eta mah. Bahkan aya sahabat nu mikirna pan kan ari mencitna meme sholat mah komo geus beres. Jadi begitu sholat Id langsung dibagikan daging. Kan orang-orang langsung masak bernya. Sehingga pasnya cek pikiran mah, tapi cek dalil masalah gitu teh. Tetapi harus disembelihnya setelah sholat Id. Berarti ini kaifiah menentukan. Maka disinilah pelajaran dari kurbannya Habil dan Kabil. Kenapa dia diterima? Habil minal muttaqin, dia melakukannya ikhlas, dia modalnya baik. Kemudian caranya benar. Tapi ini ditolak. Kenapa? Niat oge geus salah. Niat oge geus salah. Belum yang dikurbankannya jelek gitu kan. Dikurbankan jelek. Mata kurban teh pan nupang alus nama pan. Gulda samanuhu, hargana mahal, barangna bagus gitu kan. Ya murah, barangnya goreng patut gitu kan. Nah ini yang pakai ibadah itu yang bagus gitu kan. Kemudian caranya benar, tidak asal-asalan. Makanya ada bagaimana menyembelih yang benar, bagaimana daging yang direcah itu sudah binatangnya seperti apa, kan kudu bener gitu kan. Nah inilah minal muttaqin. Oleh sebab itu maka disinilah pelajaran dari ayat tadi surat Al-Maidah ayat 27 tentang masalah taat, tentang masalah hasud, dan tentang masalah amal yang diterima dan amal yang ditolak. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi bahan untuk kita, dan insya Allah hari Kamis yang akan datang kita melaksanakan Saum Arafah. Saum Yauma Arafah yukaffirus sanatal madiyah wa mustaqbilah. Dan hari Jumatnya kita melaksanakan Id dan menyembelih. Bagi yang wajib Jumat pagi-paginya melaksanakan sholat Id, maka ada dua pilihan. Boleh melaksanakan Jumat sebagaimana mestinya, boleh juga mengambil keringanan rukhsah tidak melaksanakan Jumat bagi orang yang wajib Jumat. Ibu-ibu mah teu aya pilihan, tetapi ngalaksanakeun salat duhur. Itu ya, insyaallah kita akan beberapa hari lagi untuk sampai ke tanggal 9 dan ke tanggal 10 Dzulhijjah 1446. Sekian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.